Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film ini berkisah tentang Scott Ward yang direkrut oleh Mr. Tanaka, seorang pemilik salah satu kasino di Las Vegas. Scott direkrut untuk mengambil uang Tanaka yang tersimpan di brankas kasinonya. Permasalahannya, Las Vegas ini menjadi kota yang dikuasai oleh zombie. Scott kemudian membentuk sebuah tim untuk membantunya menjalankan tugas dari Tanaka. Sekelompok pasukan bayaran pun nekat menerobos kota yang dipenuhi dengan zombie demi mendapatkan imbalan yang sangat besar. Nah, bagaimana kisah prajurit ini dalam misi tersebut? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Film diawali di sebuah daerah terlarang untuk dikunjungi. Kemudian tampak sebuah truk muatan yang dikawal ketat oleh para tentara. Dalam percakapan tentara-tentara ini, tampak bahwa mereka belum mengetahui isi dari kontainer yang mereka bawa. Di sisi lain, tampak sepasang kekasih yang baru menikah sedang menikmati hari pertama mereka. Karena merasakan hasrat yang menggebu-gebu, si wanita memberikan kenikmatan yang tak terhingga pada suaminya ini. Kemudian karena terlalu menikmati, si pria pun tidak menyadari bahwa mobil yang ia kendarai melenceng dari jalur. Hingga akhirnya mobil sepasang kekasih tersebut menabrak truk pengangkut barang misterius tadi, hingga membuat kontainernya terlepas. Sang komandan yang memimpin rombongan truk tersebut mendapatkan sebuah panggilan dari markas untuk menjauh dari kontainer. Namun belum sempat mendengarkan apa yang dituturkan oleh markas, secara tiba-tiba sesosok makhluk misterius keluar dari kontainer itu, lalu menyerang para prajurit yang ada di sana. Dan sesosok makhluk tersebut ternyata adalah zombie. Nah, sejatinya ketika zombie menyerang manusia sehat, manusia yang digigit akan terinfeksi, lalu berubah menjadi zombie. Tak berapa lama dari lepasnya zombie yang dibawa oleh para tentara tersebut, tak disangka zombie itu telah menginfeksi hampir seluruh penduduk kota, hingga membuat pemerintah kewalahan untuk membasminya. Kejadian tersebut memaksa pemerintah untuk menembok seluruh kota Las Vegas dengan tumpukan peti kemas, lalu meninggalkan para zombie tersebut di dalam. Kota itu pun menjadi kota mati. Kemudian dalam kurun waktu 4 hari, ternyata presiden berencana membom kota tersebut menggunakan sebuah bom nuklir berdaya ledak rendah. Nah, di sini Dave Bautista berperan sebagai seorang mantan prajurit keamanan yang bernama Scott Ward. Secara tiba-tiba, seorang direktur kasino yang bernama Mr. Tanaka menawarkan kepada Scott untuk mengambilkan uangnya senilai 200 juta US dollar pada sebuah gedung kasino yang ada di kota mati Las Vegas. Nah, si Pak D. Tanaka ini memerintahkan Scott untuk membentuk sebuah tim, di mana tim itu akan mengambil uang tersebut di dalam kota mati yang dipenuhi oleh zombie. Dan tim yang ikut akan diberi upah 50 juta US dollar. Kemudian seorang wanita yang sedang berada di kamp karantina mengajak anak Scott yang bernama Kate untuk masuk ke kota mati demi mencari harta yang tertinggal di sana. Perempuan itu berencana masuk ke kota mati menggunakan orang dalam yang merupakan seorang wanita penjaga perbatasan. Dia ini bernama Lily. Setelah berpikir, pada akhirnya Scott menyetujui misi tersebut, dan Mr. Tanaka memerintahkannya untuk segera membentuk sebuah tim khusus. Singkat cerita, Scott telah merekrut seluruh tim yang ada. Lalu mereka mulai merancang sebuah rencana untuk masuk ke kota zombie untuk mengambil uang senilai 200 juta US dollar tadi. Kemudian Mr. Tanaka menjelaskan secara detail kepada para tim tentang misi yang akan mereka laksanakan, di mana mereka akan berhadapan dengan zombie ketika akan mengambil uang tersebut, dan hidup mati mereka dipertaruhkan pada misi ini. Setelah itu, Scott mencoba meminta tolong kepada anaknya, yaitu Kate, untuk memasukkan dia dan timnya ke dalam kota mati Las Vegas, di mana Kate ini memiliki relasi yang kuat di kamp karantina, sehingga dia bisa memasukkan orang ke dalam kota mati tersebut. Namun di sini, Kate masih marah dan kecewa kepada ayahnya, yaitu Scott, yang telah tega membunuh ibunya yang terinfeksi oleh virus zombie.
Ya mau gimana lagi ya kan, namanya juga sudah jadi zombie. Nah, mereka pun berkumpul di dalam sebuah camp karantina. Di sini Kate baru menyadari bahwa wanita yang sempat mengajaknya untuk keluar dari zona karantina dan masuk ke kota mati demi mencari harta karun ternyata sudah pergi meninggalkan camp. Dan wanita itu memiliki 2 orang anak yang ditinggalkannya. Kate yang takut mereka kenapa-kenapa, dengan terpaksa dia meminta kepada Scott untuk memasukkannya ke dalam tim dan ikut masuk ke kota mati. Awalnya Scott menolak membawa putrinya masuk ke kota zombie itu. Tapi karena terpaksa, akhirnya Kate pun ikut bersama Scott. Kemudian mereka pun memulai misinya dan masuk ke kota mati. Di sini mereka melihat seekor harimau yang telah menjadi zombie. Pemandangan tersebut hanya berlangsung sebentar. Hingga seorang pemandu yang bernama Lily mengetahui kondisi yang ada di dalam kota mati ini. Dia pun menembak salah satu tim untuk dijadikan tumbal. Karena ia tahu bahwa yang ada di luar zona karantina tidak hanya zombie biasa, namun ada juga zombie pintar dan memiliki pemikiran. Jenis zombie tersebut biasanya memiliki pergerakan yang sangat cepat dan sangat sulit untuk dibunuh. Zombie yang cerdas biasanya disebut dengan zombie alpha. Berbeda dengan para zombie pincang yang hanya akan tertarik ketika melihat daging segar, namun zombie alpha ini seperti manusia cerdas, memiliki naluri dan akal. Untuk itu, Lily akan melakukan barter dengan menumbalkan polisi ini kepada zombie alpha. Ya, polisi ini dijadikan tumbal karena dia adalah seorang penindas wanita di camp karantina. Jadi Lily sengaja mengajak polisi tersebut untuk diajak dan dijadikan sebagai tumbal. Kemudian datanglah 2 sosok zombie. Dan inilah sosok zombie yang dinamakan Alpha. 2 sosok Alpha tersebut kemudian membawa tumbal ke markas mereka. Dan rupanya para Alpha ini memiliki seorang raja dan ratu. Kota mati ini ternyata adalah kerajaan mereka. Jadi sebenarnya siapapun boleh masuk tanpa diganggu oleh para zombie alpha, asal zombie tersebut diberi sebuah tumbal untuk pertukaran. Sementara itu di sisi lain, Scott dan timnya telah sampai di sebuah gedung yang isinya penuh dengan zombie yang sedang berhibernasi. Nah, zombie ini berbeda dengan zombie alpha. Ini adalah zombie biasa, atau bisa juga disebut zombie pincang. Dan zombie ini sangat mudah untuk dibunuh. Tinggal ditembak aja kepalanya, dah matilah itu. Karena kondisi ruangan yang gelap gulita, Scott memberi sebuah penanda di sepanjang jalan. Kemudian secara tidak sengaja, salah seorang tim yang bernama Chambers membangunkan salah satu zombie tersebut. Pada awalnya, Chambers mampu mengendalikan situasi. Namun akhirnya, para zombie tersebut terbangun, lalu menyerang Chambers. Melihat keadaan yang semakin genting, salah seorang tim yang bernama Martin menutup pintu masuk untuk Chambers, lalu meninggalkannya begitu saja. Dari sini tampak gelagat impostor yang dimiliki oleh si bangki Martin ini. Tembakan yang dilontarkan Chambers membuat para zombie lainnya juga ikut terbangun. Dan ternyata Chambers berhasil kabur dengan menerobos jendela yang ada di sana. Namun sayangnya Chambers tidak dapat bertahan lama karena zombie yang menahannya semakin banyak. Hingga akhirnya dengan terpaksa, teman dekat Chambers yang bernama Goodman menembak jerigen minyak yang dibawa oleh Chambers hingga membuatnya meledak. Kemudian di sini, Scott menemukan bekas blueprint dari brankas yang akan mereka bobol. Yang artinya, misi yang dia jalani ini merupakan misi yang kedua. Sebelumnya, Tanaka sempat mengutus satu tim juga untuk misi ini. Namun tim yang pertama itu gagal. Dan akhirnya misi ini diteruskan ke Scott. Karena Martin adalah anak buah Mr. Tanaka, Scott pun curiga kepada Martin. Namun di sini Martin mengaku bahwa ia tidak mengetahui apa-apa. Kemudian setelah berdiskusi dan dirasa rencana mereka sudah matang, mereka pun mulai memasuki gedung untuk mencari brankas tersebut. Walau dihadang beberapa zombie, pada akhirnya mereka mampu menemukan brankas yang dicari. Namun sebelum membuka brankas tersebut, mereka harus terlebih dahulu melewati sebuah rintangan. Nah, di sini mereka menggunakan zombie untuk memancing agar jebakan tersebut keluar. Dan jedar, jebakan tersebut telah lepas dan kini tinggallah tugas tim pembuka brankas untuk menjalankan tugasnya. Dan mas pembobol brankas ini bernama Dieter.
Sementara itu di sisi lain, tampak Lily dan Martin berhasil membunuh salah satu zombie alpha hingga menyisakan ratunya. Awalnya di sini Martin hanya ingin mengambil sampel darah dari zombie alpha itu. Namun bukan hanya mengambil sampel darah, Martin malah memenggal kepala si ratu alpha untuk dijadikan sebagai tawanan nantinya dan dijadikan sebagai subjek penelitian. Dan bodohnya, mereka tidak membuang jasad si ratu yang mana hal tersebut diketahui oleh sang Raja Alpha. Sontak, sang Raja Zombie menjadi murka. Dia lalu memerintahkan pasukannya untuk menyerang para manusia yang telah berani membunuh ratunya. Di mana ternyata Ratu Zombie ini tengah mengandung anak dari sang Raja. Sang Raja pun sangat-sangat murka. Setelah melalui berbagai cobaan, pada akhirnya Dieter berhasil membuka berangkas tersebut dengan penuh kebahagiaan. Hingga tiba-tiba para zombie alpha menyerang mereka, hingga membuat mereka terpisah satu persatu. Pada akhirnya kelicikan Martin terungkap. Ia mengurung Lily dalam gedung tersebut. Kemudian ia menyampaikan bahwa inti dari misi tersebut adalah kepala Ratu Zombie Alpha yang telah dipenggalnya tadi. Dan ternyata misi ini bukanlah untuk mengambil uang yang ada di dalam berangkas. Kepala ratu itu ternyata akan dijadikan eksperimen oleh Mr. Tanaka. Dan kepala itu lebih berharga daripada uang yang akan mereka ambil. Nah, ternyata di sini bukannya Lily yang tertipu oleh Martin. Justru Martin sendirilah yang tertipu dengan tipuan Lily. Yang mana tas yang pada awalnya berisi kepala ratu zombie berubah menjadi sebuah alat pengukur yang sebelumnya telah diganti oleh Lily. Dan sialnya lagi, seekor harimau zombie mendekati Martin, lalu memakannya hingga tak tersisa sama sekali. Kemudian Lily pun telah berhasil keluar. Sementara itu di sisi lain, serangan para alpha semakin membabi buta. Salah satu tim harus bunuh diri setelah tergigit oleh zombie. Kemudian Scott dan Lily yang selamat dari serbuan para alpha berhasil keluar dari gedung. Namun ketika mereka hendak pergi menaiki helikopter, mereka dihadang oleh Raja Alpha yang menginginkan kepala ratunya dikembalikan. Melihat situasi yang kurang menguntungkan, Lily pun mengeluarkan kepala zombie tersebut lalu menjadikannya sebagai tawanannya. Namun saat Lily lengah, si Raja Alpha melempar Lily menggunakan tombak. Kemudian Lily membuang kepala ratu tersebut hingga membuatnya hancur. Dan dari sini sudah jelas akan nasib yang dialami Lily selanjutnya. Kate yang berada di gedung Olympus, tempat markasnya para zombie alpha, akhirnya dia berhasil menemukan temannya yang disekap oleh para zombie alpha. Namun sialnya, saat Kate hendak kabur, salah seorang zombie polisi yang sudah berubah menjadi zombie menangkap salah satu saudaranya. Kemudian dengan pistol yang digenggam, Kate menembak zombie tersebut. Tembakan Kate didengar oleh ayahnya, yaitu Scott. Kemudian saat dalam keadaan terdesak, Kate berhasil membunuh zombie tersebut menggunakan pistol yang digenggamnya. Tidak berhenti di situ, Raja Alpha yang telah berada di sana pun memerintahkan kepada pasukannya untuk menyerang Kate dan saudaranya itu. Dengan pistol yang digenggam, Kate berhasil membunuh seluruh Alpha yang menyerangnya, hingga menyisakan sang Raja Zombie. Dan pinternya Raja Zombie ini menggunakan helm anti peluru, sehingga Kate tak mampu menembus helm tersebut untuk menembak otaknya. Dan dari sini Kate hanya bisa pasrah. Beruntung selang beberapa saat, ayahnya yaitu Scott datang, lalu menyerang raja tersebut menggunakan sebuah granat lontar. Akhirnya mereka pun terbebas dari kejaran para alpha. Namun sialnya, saat sampai di loteng gedung, Marin si pilot helikopter meninggalkan mereka bertiga begitu saja. Hingga kemudian saat harapan mulai pupus, disinilah pada akhirnya Marin kembali dengan membawa helikopter untuk membawa mereka. Nah, ketika mereka hendak lepas landas, mereka bertiga dikejutkan dengan kedatangan si Raja Zombie yang ternyata masih hidup. Kemudian saat keadaan semakin mencekam, ketika Scott tergigit oleh Alpha tersebut, bom nuklir yang akan menghanguskan kota Las Vegas mulai terlihat. Dan sisi kota hangus terbakar oleh hantaman bom nuklir yang sangat dahsyat. Kemudian saat si Raja Zombie mulai lengah, kesempatan bagi Scott untuk membunuhnya menggunakan pistol. Karena terkena angin dari ledakan nuklir yang cukup kencang, membuat helikopter yang mereka kendarai menjadi oleng. Lalu helikopter pun terjatuh. Walau pilot yang bernama Marin telah tewas, beruntung Kate dan juga ayahnya selamat dari insiden tersebut.
Lalu di sini terjadi adegan dramatis antara ayah dan anaknya yang saling menyesal dan memaafkan satu sama lain. Hingga akhirnya Scott yang tergigit oleh gigitan Alpha pun mulai terinfeksi. Lalu dia pun berubah menjadi zombie. Dengan terpaksa, Kate membunuh ayahnya sendiri di depan matanya. Lalu tampak sebuah helikopter untuk menjemput Kate serta orang-orang yang tersisa. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Eits, tunggu dulu. Masih ingat dengan vendor yang diselamatkan oleh Dieter di dalam brankas? Ternyata dia masih hidup cuy. Dan dengan uang yang dimilikinya saat ini, ia pun menyogok si kasir cantik satu ini untuk memberikannya sebuah pesawat pribadi. Kemudian saat vendor hendak berfoya-foya dengan uang yang dimilikinya, secara tiba-tiba dia merasakan sebuah gejala yang tidak biasa. Dia merasa ada yang aneh. Ia pun bergegas pergi ke kamar mandi. Dan ternyata dia sempat digigit oleh satu zombie alpha yang sempat menyerangnya ketika berada di kota mati. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film Army of the Dead. Film garapan Zack Snyder ini tentu sudah kalian tonton secara full. Dan yang belum nonton, tontonlah. Konsep zombie di film ini juga dibuat fresh oleh Pak D. Snyder. Zombie dibuat ada kastanya sendiri. Ada zombie bodoh atau yang jalannya pincang. Dan ada juga zombie yang kastanya paling tinggi, yaitu zombie alpha. Zombie alpha mampu berpikir dan bisa bernegosiasi dengan manusia. Selain bisa berpikir dan memiliki pergerakan yang cepat, zombie alpha ini juga bisa berkembang biak cuy. Ratu zombie yang mati di film ini sudah memiliki janin dari si raja zombie. Bisa dibayangkan tuh gimana mereka mantap-mantapnya. Tapi ya udahlah, mantap ini film untuk menemani penonton di kala santuy. Jika kalian ada request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini dan yang telah request. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?